Kita mulai dari larut malam di sebuah camp militer yang terletak di perbatasan Korea. Para prajurit yang telah menjalani 1 hari latihan yang melelahkan sudah tertidur lelap. Tiba-tiba, di sebuah sudut tersembunyi, seorang pria mendadak membuka matanya lebar-lebar. Ia dengan cepat memanjat keluar melalui jendela, lalu berlari melintasi camp dengan kecepatan seperti sprint 100 meter, menerobos ke dapur, membuka penutup saluran ventilasi, dan mengambil peralatan pelarian yang telah ia siapkan sebelumnya. Kompas, stopwatch, dan peta. Setelah itu ia merangkak keluar dari ventilasi menuju pagar listrik camp. Ia sudah lebih dulu menggali sebuah terowongan di sana. Setelah berhasil melewatinya, di depan pagar listrik bertegangan tinggi itu terbentang padang rumput yang luas. Namun bahaya masih belum berakhir, karena di depan masih ada sebuah area ranjau yang menakutkan. Tugas pria itu hari ini adalah terus menelusuri area ranjau tersebut. Terlihat ia mengeluarkan peta dan dengan hati-hati meraba jalan ke depan, sambil tidak lupa menandai jalurnya dengan tongkat kayu. Ini adalah jarak terdekat yang pernah ia capai menuju tanah impian Korea Selatan. Melihat cahaya hangat dari ribuan rumah di seberang sana, wajahnya menampakkan senyum penuh harapan. Pada saat itu, alarm pengingat dari stopwatch berbunyi menandakan hitung mundur telah selesai. Ia segera kembali melalui jalur yang sama dan akhirnya berhasil kembali tepat waktu sebelum pemeriksaan dimulai. Total waktunya 1 jam. Ia adalah seorang prajurit Korea Utara biasa yang sangat membenci suasana di dalam militer. Impian terbesar Kun-nam adalah melarikan diri dari camp menuju Korea Selatan, tempat yang selalu ia dambakan untuk memulai kehidupan baru. Rencana pelarian ini sudah ia susun selama bertahun-tahun. Kun-nam berencana untuk benar-benar bertindak 2 hari lagi, tetapi nasib tidak berpihak padanya. Hari itu ia dan rekan-rekannya keluar untuk menjalani latihan tempur. Rekannya, Dong Hai Yuke, memandang awan di kejauhan dan tanpa sadar bergumam. Sepertinya hujan besar akan segera datang. Mendengar itu, Kun-nam terkejut, karena jika hujan deras turun, semua jejak yang telah ia buat akan tersapu oleh air hujan. Terowongannya juga akan terendam air. Semua usahanya akan menjadi sia-sia. Saat ia sedang merasa cemas, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari semak-semak di belakang. Ternyata seekor babi hutan secara tidak sengaja menginjak ranjau. Para prajurit tidak ingin melewatkan pesta tak terduga yang seakan jatuh dari langit ini. Mereka segera bersiap membuat pesta daging babi panggang. Namun belum sempat daging itu masuk mulut, seorang perwira yang ingin menjilat atasan sudah lebih dulu memperhatikannya. Para prajurit hanya bisa menatap makanan lezat di depan mata yang akhirnya dibawa pergi. Yang membuat Kun-nam semakin marah adalah ia sendiri harus melayani orang-orang yang arogan dan sombong itu. Melihat keserakahan mereka saat makan, serta karena selama ini tidak pernah diperlakukan dengan adil, tekadnya untuk pergi semakin kuat. Namun tepat saat ia hendak memajukan rencana dan bertindak sebelum badai datang, rekannya Dong Hai Yuke justru langsung membongkar niatnya untuk kabur ke Korea Selatan. Ternyata ia sudah lama menyadari aktivitas mencurigakan Kun-nam di malam hari. Kun-nam sangat terkejut. Untuk menutupi kepanikan dalam hatinya, ia dengan marah mencengkram kerah baju Dong Hai Yuke dan mendorongnya ke dinding, memerintahkannya agar tidak berbicara sembarangan. Dong Hai Yuke dengan yakin berjanji tidak akan melaporkan Kun-nam, karena ia ingin pergi bersama Kun-nam. Kun-nam memperingatkannya agar tidak mengungkit hal ini lagi dan berpura-pura tidak melihat apapun. Ia mengira Dong Hai Yuke akan menyerah pada rencana melarikan diri. Namun siapa sangka, pada malam berikutnya di dalam camp tiba-tiba sirene alarm berbunyi. Ternyata penjaga telah menemukan seorang pembelot. Kun-nam segera menoleh ke tempat tidur Dong Hai Yuke. Benar saja, tempat itu sudah lama kosong. Hal yang paling ia khawatirkan akhirnya terjadi. Ia diam-diam meninggalkan barisan dan pergi ke dapur membuka penutup ventilasi. Hasilnya, ia menemukan bahwa peralatan dan peta pelarian yang ia sembunyikan telah hilang tanpa jejak. Kun-nam langsung memahami semuanya dan segera merangkak masuk ke dalam ventilasi untuk mengejar ke depan. Benar saja, di dekat area pagar listrik ia menemukan Dong Hai Yuke yang sedang mencari terowongan. Ia buru-buru berlari ke depan dan menasihatinya agar tidak bertindak gegabah, karena sekarang belum waktunya pergi. Dong Hai Yuke yang sudah kehilangan kendali menodongkan senjata ke arahnya dan berteriak putus asa. Badai akan segera datang. Jika tidak pergi sekarang maka semuanya akan terlambat. Kun-nam mengatakan bahwa ia sudah memiliki rencana dan akan bertindak besok malam, dan saat itu ia bisa membawa Dong Hai Yuke ikut bersamanya. Mendengar bahwa ia bisa pergi, emosi Dong Hai Yuke sedikit mereda. Saat ia hendak mengembalikan peta kepada Kun-nam, tiba-tiba sebuah cahaya terang menyinari mereka berdua. Kun-nam menoleh dengan kaget dan melihat seorang perwira telah membawa orang-orang ke hadapan mereka. Dalam situasi darurat itu ia dengan cepat maju dan menjelaskan bahwa Dong Hai Yuke menderita penyakit berjalan saat tidur. Namun sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, perwira itu menamparnya dengan keras. Kun-nam langsung pingsan di tanah. Ketika ia sadar kembali, ia mendapati dirinya dan Dong Hai Yuke sudah dikurung di dalam sel. Saat ia mengira semuanya sudah berakhir kali ini, Dong Hai Yuke tiba-tiba mengambil seluruh kesalahan pada dirinya sendiri. Ia dengan tegas menyatakan bahwa peta itu digambar olehnya sendiri dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kun-nam. Perwira komandan setengah percaya setengah ragu terhadap hal ini. Pada saat yang krusial, hal ini justru menjadi masalah terbesar baginya. Pria ini adalah kepala biro keamanan. Ketika mendengar ada prajurit yang membelot, ia segera naik kendaraan khusus dan datang. Setelah mendengar laporan dari perwira tersebut, Miho mengajukan keraguan. Jelas bahwa Kun-nam telah menemukan pembelot itu. Jadi mengapa ia juga harus dihukum bersamaan? Perwira itu menjelaskan bahwa Kun-nam dan Dong Hai Yuke memiliki hubungan yang dekat. Jadi pelarian itu pasti bukan hanya ide Dong Hai Yuke seorang. Setelah mendengar hal itu, Mi Ung Ho malah tertawa dengan aneh. Hal ini membuat para perwira yang hadir merasa sangat tidak nyaman. Setelah menyadari sikapnya yang tidak pantas, ia segera menahan senyumnya. Ia dengan tegas menolak pendapat mayoritas, membalikan pemikiran sang perwira, dan memastikan bahwa Kun-nam adalah pahlawan yang menangkap pembelot tersebut, sehingga rapat yang semula membahas hukuman berubah menjadi rapat penghargaan. Bagaimanapun juga,
laporan tentang prestasi seorang pahlawan lebih baik daripada laporan tentang dua orang pembelot. Hal itu bisa menciptakan efek propaganda yang lebih positif, sekaligus menjaga muka para perwira di camp. Jika tidak, atasan akan menganggap ada celah dalam pengelolaan camp. Selain itu, alasan Myung Ho melakukan ini juga karena satu hal penting lainnya. Ia dan Kun Nam pernah menjadi teman bermain saat kecil. Ayah Kun Nam dulu pernah menjadi sopir bagi ayah Mi Ho. Namun bantuan Mi Ho kepada Kun Nam bukan karena perasaan pribadi, melainkan karena ia baru saja menjabat dan membutuhkan seorang orang kepercayaan yang dapat diandalkan. Pada saat yang sama, menggambarkan Kun Nam sebagai pahlawan juga dapat membantunya memperoleh prestasi di hadapan atasan. Setelah membawa Kun Nam keluar dari ruang interogasi, ia meminta agar diantar ke markas utama. Hari ini akan diadakan sebuah pesta besar di sana. Dan Kun Nam, sebagai seorang pahlawan, juga akan menerima penghargaan secara terbuka di depan semua orang. Di perjalanan, Mi Ho sekali lagi menguji Kun Nam dengan bertanya apakah ia benar-benar ingin membelot. Kun Nam dengan tegas menyatakan bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal. Bahkan jika ia kembali. Sekarang, tidak ada lagi keluarga yang menunggunya di rumah. Mi Ho tertawa sinis dan mengejeknya, mengatakan bahwa ia punya niat tetapi tidak punya keberanian, sama persis seperti ayahnya. Setelah mendengarnya, Kun Nam juga mengerti bahwa orang itu sebenarnya tidak benar-benar ingin menolongnya. Bagaimanapun juga, mereka berasal dari kelas yang berbeda, identitas dan status mereka bagaikan langit dan bumi. Mi Ho sama sekali tidak mungkin bisa berempati dengannya. Saat itu, permen di tangan Mi Ho tanpa sengaja jatuh ke tanah. Setelah memungutnya, tanpa mengatakan apapun ia langsung menyumpalkan permen itu ke mulut Kun Nam. Tanpa menyerah, ia terus menanyai rencana Kun Nam setelah keluar dari dinas militer. Agar tidak memperlihatkan celah, sambil mengisap permen itu Kun Nam berkata dengan wajah serius bahwa ia bersumpah akan setia kepada negara sampai mati. Mendengar itu Mi Ho sangat puas. Ia mendekat ke telinganya dan memuji bahwa ia tahu bagaimana menerima nasibnya. Dalam perjalanan, Kun Nam melihat slogan di luar jendela, demi kebahagiaan dan kebebasan rakyat. Itu terasa seperti ironi yang besar. Ia mengerti bahwa meskipun keluar dari dinas militer, ia tetap akan dikirim ke pertanian untuk bekerja keras. Ia sudah muak dengan hari-hari tertindas dan diperintah seenaknya, dan bertekad harus melarikan diri sebelum hujan besar datang. Tak lama kemudian mobil itu tiba di markas militer. Di sana lampu-lampu terang benderang dan pesta mewah sedang berlangsung. Sekelompok orang dari kelas atas berpakaian rapi sedang menari dengan anggun. Kun Nam sangat membenci hal ini. Tak lama kemudian tiba saatnya ia naik ke panggung. Ia tahu apa yang ingin didengar para atasan, jadi ia berbicara dengan gaya resmi dan penuh hiasan kata. Ia mengaitkan semua jasanya pada bimbingan para atasan. Benar saja, kata-katanya yang tulus, itu mendapat tepuk tangan dari semua orang yang hadir. Para perwira tinggi yang menyukai kemewahan juga merasa sangat bangga. Setelah upacara selesai, Kun Nam melihat jam yang tergantung di dinding. Waktu yang tersisa baginya tidak banyak, jadi ia sangat ingin segera kembali ke camp. Namun saat itu Mi Ho tersenyum dan berjalan mendekat. Ia memberikan sebuah cabang zaitun simbol perdamaian dan berharap Kun Nam bisa bergabung dengan pihaknya. Mendengar itu, Kun Nam merasa seperti disambar petir. Jika ia terus bekerja untuk orang itu, ia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi, dan hanya akan semakin jauh dari kehidupan yang ia impikan. Ia menggunakan alasan bahwa dirinya akan segera keluar dari dinas militer dan dengan tegas menolak. Ia mempertanyakan Mi Ho mengapa ia seenaknya mengatur masa depannya. Mi Ho merasa hal itu sangat lucu. Ia balik bertanya pada Kun Nam, apakah masa depanmu benar-benar ditentukan oleh dirimu sendiri? Kata-kata itu membuat Kun Nam tidak bisa membantah. Ia tidak menjawab, berpura-pura menerima pengaturan itu, tetapi sebelum itu ia ingin kembali ke camp untuk berpamitan dengan rekan-rekannya. Sepertinya Mi Ho telah melihat menembus pikirannya. Ia mengingatkan Kun Nam agar tidak hanya memikirkan hal-hal yang tidak realistis dan harus belajar menerima kenyataan. Inilah nasib seorang pria. Setelah mengatakan itu, ia kembali ke pesta dan sekaligus menyuruh Kun Nam segera pergi mengurus prosedurnya. Kun Nam hanya memikirkan satu hal, melarikan diri. Ia menunggu kesempatan yang tepat. Ketika kantor kosong, ia diam-diam mengambil sebuah kartu izin putih, lalu memotong foto dirinya dari foto bersama dan menempelkannya di sana, berhasil memasukkan kartu izin yang sulit dibedakan dari yang asli. Setelah menyelesaikan semua itu, ia berlari ke hutan di samping, berencana mengambil jalan pintas untuk memutar ke pintu keluar. Tiba-tiba ia merasa seolah ada tatapan panas dari belakang yang sedang menatapnya. Ketika menoleh, ia melihat dua penjaga menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Kun Nam memanfaatkan situasi itu. Ia berhenti dengan wajah serius lalu berjalan mendekati mereka. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang perwira baru yang sedang melakukan inspeksi mendadak. Setelah itu ia berpura-pura tenang dan mengambil teropong untuk mengamati dengan saksama tata letak markas, sambil merencanakan rute pelariannya. Setelah itu ia pergi ke tempat parkir. Setelah mencari kemana-mana, ia menemukan sebuah mobil dengan kunci yang masih terpasang. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Nam juga membawa seorang perwira gemuk yang sedang menonton pertunjukan dari pesta dan menempatkannya di kursi penumpang. Dengan begitu, bahkan jika penjaga menanyainya, ia masih bisa menemukan alasan. Ketika mobil itu perlahan mendekati pos pemeriksaan, perwira gemuk itu tiba-tiba terbangun dan meletakkan satu tangannya di bahu Kun Nam. Untungnya, ia hanya ingin minum air. Kun Nam segera membuka tutup botol air untuknya, begitu tegang hingga punggungnya basah oleh keringat. Untungnya setelah minum, perwira gemuk itu kembali mendengkur tertidur. Ketika penjaga di pos melihatnya, mereka tidak meminta mobil berhenti, melainkan secara refleks memberi salam hormat sesuai prosedur dan langsung membiarkannya lewat tanpa bertanya apa-apa. Entah sudah berapa lama kemudian, perwira gemuk itu perlahan sadar dan mendapati dirinya terbaring di tempat terpencil di pinggiran kota, sementara Nam sudah lama pergi. Saat itu Kun Nam sedang melaju kencang di jalan raya pinggiran kota,
terburu-buru ingin kembali ke camp untuk bersiap melarikan diri. Namun benar saja, semakin takut sesuatu terjadi, semakin cepat itu terjadi. Tak lama kemudian, 3 truk muncul di depan dan melintas. Yang tungku 6 camp bali menegan. Ia berpura-pura tenang dan terus maju. Untungnya ketiga truk itu sudah lewat terlebih dahulu. Tepat ketika ia hendak menghela napas lega, mobilnya malah kehabisan bensin pada saat yang paling penting. Tak lama kemudian mobil bergetar dan berhenti di tempat. Kunna menatap 3 truk di depan, dan tak disangka pihak lain menyadari sesuatu yang tidak beres. Lalu satu persatu memutar balik kendaraan dan mendekat. Ia tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan turun dari mobil untuk menghadapinya. Menghadapi pertanyaan mereka, Kunnam dengan inisiatif menunjukkan kartu izin jalannya dan berharap perwira yang memimpin bisa memberinya sedikit bensin. Tak disangka kata-kata itu justru membuat pihak lawan curiga. Kendaraan yang menjalankan tugas biasanya selalu diisi penuh dengan bensin. Ia mengatakan bahwa dirinya baru datang dan belum memahami beberapa peraturan. Perwira itu langsung mengeluarkan telepon untuk menelepon markas besar guna memverifikasi. Jawaban yang diterima memang menyatakan bahwa hari ini benar ada seorang pendatang baru yang melapor. Melihat perwira itu masih belum menyerah, Kunnam terpaksa berbohong bahwa ia berasal dari Departemen Keamanan. Ia baru saja menerima sebuah misi rahasia, dan karena tuntutan kerahasiaan ia tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Ia hanya bisa mengatakan kepada perwira itu bahwa ia perlu mengumpulkan bukti kejahatan pembelot Dong Hai UK, sekaligus menyelidiki apakah Dong Hai UK memiliki kaki tangan. Berkat ketenangan dan kemampuan bicaranya yang lihai, perwira itu sepenuhnya percaya. Ia mengatakan bahwa ia bisa mengantar Kunnam ke penjara terdekat tempat Dong Hai UK ditahan, sekaligus mengisi penuh bensin mobilnya. Setelah tiba di penjara, Kunnam berpura-pura perlu menangani kasus itu dan berhasil mengambil kembali petanya. Setelah itu ia pergi ke penjara untuk menemui Dong Hai UK, yang telah dipukuli hingga tubuhnya penuh luka. Kunnam tersenyum dan berkata kepada Dong Hai UK bahwa ia sudah mengatakan akan membawanya pergi bersama malam ini. Setelah itu ia dan Dong Hai UK menyelesaikan prosedur untuk keluar dari penjara. Namun tepat ketika mereka berdua hendak pergi, seorang bawahan datang melapor. Ternyata saat baru saja mengisi bahan bakar, ia menemukan bahwa mobil K menggunakan solar, bukan bensin. Perwira itu menatap Kunnam dengan penuh kecurigaan, tetapi ia juga khawatir akan menimbulkan kesalahpahaman seperti sebelumnya. Setelah itu ia mengatur 2 bawahannya untuk menyamar sebagai pengawal dan menemani mereka di kedua sisi. Di tengah perjalanan, salah satu bawahan tidak menyerah dan mengeluarkan ponsel untuk menelepon temannya di markas besar guna memastikan identitas Kam. Kunnam tidak berdaya dan hanya bisa menyebut nama Miho sambil berpura-pura bersikap tegas dan benar. Ia bahkan menegur prajurit di ujung telepon di markas besar karena bekerja tidak profesional, bahkan tidak mengetahui misi darurat mereka. Pihak di seberang telepon kebingungan mendengarnya. Awalnya ia ingin melaporkan untuk konfirmasi, tetapi saat itu Mio sedang memainkan piano untuk semua orang. Prajurit itu hanya bisa menunggu sampai pertunjukannya selesai baru melaporkan hal tersebut. Beberapa menit kemudian, bawahan di belakang Kunnam menerima pesan dari temannya. Setelah melihatnya sekilas, ia langsung meminta Kunnam memutar balik kembali ke penjara. Kunnam menyadari bahwa kemungkinan dirinya sudah terbongkar dan memutuskan bertindak habis-habisan dengan bersiap menyingkirkan 2 bawahan itu. 4 orang itu pun memulai pertarungan hidup dan mati di ruang sempit. Kunnam berusaha merebut pistol di pinggang sopir. Keduanya bergulat hingga mobil kehilangan kendali dan meluncur keluar jalan. Tepat ketika sopir menodongkan senjata ke arahnya, tiba-tiba sebuah peluru melesat masuk dan menembak kepala sopir itu hingga meledak di tempat. Mobil melaju liar sepenuhnya tak terkendali seperti kuda liar dan menabrak papan reklame di pinggir jalan. Setelah terguling beberapa kali, mobil itu akhirnya berhenti. Kunnam segera merangkak keluar dari mobil, dan tidak lupa menolong Dong Hai UK keluar juga. Tepat saat ia hendak mengambil peta di dekat papan reklame, rentetan peluru datang menghujani. Ia buru-buru berlindung di balik mobil. Ternyata Miho telah mengetahui ia hendak melarikan diri dan segera memimpin orang-orangnya untuk menjejar. 2 orang yang terjebak di mobil tidak sempat melarikan diri dan semuanya ditembak hingga tewas. Karena daya tembak pasukan Mio terlalu ganas, Kunnam sadar bahwa jika terus melawan ia pasti akan mati ditembus peluru. Ia melihat genangan darah di tanah dan mendapat ide. Ia mengoleskan darah ke wajahnya lalu menjatuhkan diri dan berpura-pura mati. Trik ini ternyata berhasil. Mio segera memerintahkan menghentikan tembakan lalu membawa bawahannya untuk mengumpulkan mayat. Melihat kendaraan pihak lawan mulai mendekat ke arahnya, Kunnam segera bangkit, mengambil peta, lalu membawa Dong Hai UK berlari sekuat tenaga. Miho menyadari dirinya telah tertipu. Ia marah hingga kehilangan kendali dan kembali menembakkan peluru dengan ganas, lalu mulai mengejar mereka berdua dengan gila-gilaan. Rombongan mobil Miho hampir menyusul, sementara Kunnam dan Dong Hai UK sudah berhasil mencapai tepi jurang. Mereka tidak sempat ragu, keduanya langsung melompat turun. Ketika Miho tiba di sana, mereka sudah menghilang tanpa jejak. Ia merasa dipermalukan besar dan bersumpah bahwa apapun yang terjadi ia harus menangkap 2 pembelot itu. Waktu telah lewat tengah malam. Hujan mulai turun dari langit, dan hujan besar segera datang. Setelah perjalanan yang penuh kesulitan, Kunnam dan Dong Hai UK akhirnya tiba di camp. Mereka memutuskan bertindak sesuai rute pelarian yang telah ia rencanakan sebelumnya. Namun tak disangka karena hujan jalan menjadi licin, Dong Hai UK terpeleset dan jatuh menuruni lereng. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia mendapati dirinya jatuh tepat di dalam camp militer, dan di depannya berdiri barisan tentara yang padat. Dong Hai UK menatap pemandangan itu dengan bingung, merasa putus asa dan berpikir kali ini hidupnya benar-benar tamat. Tetapi tepat saat itu, sebuah peluit nyaring memecah keheningan yang mencekam. Para tentara di depannya segera berkumpul dan berjalan dalam formasi rapi. Bahaya sementara teratasi. Agar tidak ketahuan, Kunnam sengaja mencari sebuah topi dan senapan,
berniat menyusup ke dalam barisan lalu memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Namun yang tidak ia sangka, masalah yang lebih besar segera datang. Miho secara pribadi memimpin pasukan elit menuju camp dan mengumpulkan seluruh tentara untuk mengadakan rapat motivasi. Kun-nam dan Dong Hai-yuke yang menyusup ke dalam barisan bahkan tidak berani mengangkat kepala. Setelah pidato motivasi selesai, Miho memberi satu perintah, dan operasi pengejaran besar-besaran resmi dimulai. Ia dan Dong Hai-yuke menemukan kesempatan untuk menyelinap ke kantin. Namun tepat ketika mereka hendak memanjat rak untuk masuk ke ventilasi, Dong Hai-yuke yang kelelahan secara tidak sengaja menjatuhkan rak itu. Suara keras itu menarik perhatian seorang perwira di luar. Ia berteriak bersemangat bahwa pengkhianat ada di sini, lalu dengan gila-gilaan memukul pintu. Para tentara lain mendengar suara itu dan segera berlari datang, berniat menerobos masuk bersama. Dalam keadaan darurat, Kun-nam mengambil tong berisi bensin di pintu, menyalakan korek api dan melemparkannya. Tepat saat perwira dan para tentara mendobrak pintu masuk, bola api raksasa meledak. Pada saat ledakan terjadi, para tentara terlempar ke tanah oleh kobaran api sambil berteriak kesakitan. Sementara itu ia dan Dong Hai-yuke sudah mengikuti terowongan menuju pagar listrik bertegangan tinggi. Mengikuti tanda yang telah ia siapkan sebelumnya, ia berhasil menemukan jalan rahasia dan dengan lancar menyelinap melewati pagar listrik. Namun ketika ia menoleh, ia melihat Dong Hai-yuke belum menyusul dan sedang mencari sesuatu yang jatuh di sisi lain pagar. Itu adalah hadiah ulang tahun yang ingin ia berikan kepada ibunya. Saat itu Miho juga telah tiba di menara pengawas dekat pagar. Ia memerintahkan para tentara menyalakan lampu sorot dan dengan gila-gilaan mencari bayangan mereka berdua. Ketika seberkas cahaya menyapu, Dong Hai-yuke menemukan kalung yang jatuh itu. Ia dengan gembira berlari mengambil kalung tersebut. Namun pada detik berikutnya, karena tidak ada tempat untuk bersembunyi, lampu sorot langsung mengenai tubuhnya. Seorang tentara menarik pelatuk dan Dong Hai-yuke langsung roboh. Sebenarnya Kun-nam bisa saja pergi sendiri lebih dulu, tetapi ia tidak meninggalkan Dong Hai-yuke. Sebaliknya, ia menembak lampu sorot, lalu menopang Dong Hai-yuke yang terluka dan berlari menuju jalan rahasia. Namun saat itu Miho sudah menyalakan lampu darurat cadangan. Dong Hai-yuke yang terluka tahu bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri. Ia menyerahkan kalung itu kepada Kun-nam dan berharap ia bisa menyampaikannya kepada ibunya. Baru saja selesai berkata, cahaya kembali menyinari mereka berdua. Sesaat kemudian terdengar tembakan, dan darah memercik ke wajah Kun-nam. Dong Hai-yuke tertembak mati di tempat dan benar-benar tidak bernapas lagi. Ia selamanya jatuh di jalan menuju rumah. Kun-nam menyimpan kalung itu, lalu dengan marah menatap ke arah cahaya. Ia melirik Miho, memanfaatkan kesempatan itu untuk cepat menarik pistol dan menembak lampu darurat hingga pecah. Lalu di bawah perlindungan kegelapan malam, ia masuk ke semak-semak, mengambil kompas dan berlari gila-gilaan menuju kebebasan. Dalam perjalanan ia tidak lupa menyapu lampu sorot di kedua sisi. Mi Ung-ho yang tidak mau menyerah terus menembak dari posisi tinggi, tetapi karena tidak ada cahaya ia hanya bisa menembak secara acak. Walaupun tidak mengenai kill 6, peluru itu justru menghancurkan kompasnya. Untungnya nasib belum sepenuhnya meninggalkannya. Ia teringat bahwa ia masih memiliki sebuah radio. Ia menarik antenanya dan berpindah ke saluran Korea Selatan, lalu menentukan arah dengan menganalisis kekuatan dan kejernihan suara. Dengan cepat ia tiba di area ranjau yang paling berbahaya. Namun karena hujan deras telah menghapus tanda-tanda di tanah, semuanya sudah hilang. Kun-nam membuang peta dan memutuskan bertaruh dengan mengandalkan ingatannya. Pada saat yang sama, Mio juga telah memimpin orang-orangnya mengejar sampai ke sana. Ia memasang magazin dan dengan garang masuk ke area ranjau. Namun karena tidak familiar dengan medan, baru beberapa langkah ia sudah kehilangan beberapa bawahannya. Tetapi hal itu tidak menghentikan tekadnya untuk menangkap Kam. Di sisi lain, Kun-nam terus berlari tanpa henti siang dan malam. Keyakinan untuk pulang membuatnya melewati gunung dan sungai, menyeberangi rawa, berlari sepanjang malam tanpa berhenti. Namun tepat ketika hampir mencapai tempat yang ia impikan hanya perlu melewati pagar militer di depan hal tak terduga terjadi. Kam tanpa sengaja menginjak sebuah ranjau. Ia langsung membeku di tempat dan tidak berani bergerak sedikitpun. Yang membuatnya semakin putus asa. Tak lama kemudian sebuah moncong senjata dingin diarahkan ke belakang kepalanya. Ternyata Miho tidak mau menyerah dan mengikuti jejaknya sampai ke sana. Kun-nam memanfaatkan kesempatan itu dengan menarik kerah Miho dan menariknya mendekat. Ia mengatakan kepada Miho bahwa di bawah kakinya ada sebuah ranjau. Jika ia tidak membiarkannya pergi, maka pada akhirnya mereka berdua hanya bisa mati bersama. Miho menatap Kun-nam dan merasa ia terlalu bodoh dan naif. Tidak mengerti mengapa ia begitu yakin bahwa selatan adalah tanah yang dijanjikan. Sekarang masih belum terlambat, karena ia telah pergi ke banyak negara dan menyadari bahwa tanpa kekuasaan atau status, orang tetap tidak bisa hidup seperti di surga. Kun-nam berkata kepada Miho, aku tidak sedang mencari surga. Aku hanya ingin hidup tanpa penindasan, bisa bebas memilih jalan hidupku sendiri, bukan mengulang kehidupan ayahku yang diinjak-injak setiap hari tanpa sedikit pun harga diri. Setelah mendengarnya, hati Miho tidak bisa menahan rasa haru. Sambil meneteskan air mata ia berkata, sebenarnya aku juga pernah punya mimpi, tetapi kemudian aku sadar bahwa kenyataan tidak bisa diubah, jadi aku memilih untuk menerimanya. Setelah mereka saling mengungkapkan isi hati, Kun-nam perlahan mengangkat kaki kirinya, tetapi sepertinya nasib kembali mempermainkannya. Mungkin karena terlalu lama atau karena terkena air hujan, ranjau itu tidak meledak. Mereka saling menatap beberapa detik. Mio tetap memutuskan menyerangnya. Tanpa ragu, Kun-nam langsung bergulat dengannya. Ia menyarankan Miho mencoba memulai hidup baru, tetapi Miho sambil menangis berkata bahwa ia tidak mengerti apa-apa. Ia benar-benar memiliki banyak hal yang tidak bisa ia tentukan sendiri. Setelah pertarungan sengit, Mio tidak mampu melawan Kyunu-nam dan akhirnya dikalahkan. Kun-nam sekali lagi berlari gila-gilaan menuju perbatasan. Miho bangkit dari tanah, mengangkat tangannya dengan perasaan yang bercampur. Ia dulu pernah bermimpi menjadi seorang pianis, tetapi akhirnya malah menjadi pembunuh tanpa ragu. Saat itu Kun-nam telah mencapai perbatasan. Ia mengambil ponselnya dan hendak meminta bantuan, tetapi menyadari ponselnya sudah tidak bisa digunakan.
Melihat jalan di depan yang tidak jauh lagi, ia sangat terharu. Namun tepat ketika ia hendak menyambut kehidupan baru, tiba-tiba sebuah peluru ditembakkan dari belakang. Ternyata Miho masih tidak bisa melepaskannya dan terus mengejar. Kunna mengabaikan segalanya dan berlari menuju jalur itu. Meskipun peluru mengenai pahanya, ia tetap tidak mau berhenti. Saat Nam tertatih-tatih bergerak menuju garis perbatasan, Myung-ho yang tidak mau menyerah kembali menarik latuk. Begitulah, Kunam jatuh hanya 1 meter dari garis perbatasan. Untungnya ia masih memiliki 1 napas tersisa. Mengingat tekadnya yang kuat, ia terus merangkak sedikit demi sedikit mendekati garis perbatasan. Ketika tangannya baru saja menyentuh garis putih, Miho di belakangnya juga mengangkat senjata, bersiap menghabisinya sepenuhnya. Mungkin ketekunannya telah menyentuh langit. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul dari depan. Para tentara Korea Selatan datang tepat waktu. Mereka mengangkat senjata dan mengancam Miho agar pergi, lalu menyelamatkan orang yang telah berhasil memasuki wilayah Korea Selatan. Saat pergi, mata Miho berkaca-kaca, seolah telah berdamai dengan dirinya sendiri, atau mungkin tersentuh oleh Kinam. Ia meninggalkan satu kalimat, "Pergilah ke sana dan nikmati kegagalanmu." Minho tidak menoleh lagi dan melangkah dalam perjalanan kembali. Pada akhirnya, kisah Kinam berakhir dengan ia berhasil tiba di Korea Selatan. Karena mendapat perawatan tepat waktu, nyawanya berhasil diselamatkan. Setelah pulih, ia menyerahkan kalung milik temannya kepada ibu pria itu. Selesai sampai di sini.